Tes, tes, tes. Oke, perkenalkan namaku Ali Sufi Musinin. Di sini saya mau menunjukkan hasil belajar saya, yaitu tentang autentikasi pada Express.js. Sini ada dua halaman yang saya buat, yaitu halaman login dan halaman register. Oke, langsung saja ke codingannya, ke kode proses loginnya. Oke, sebelumnya saya menginstal yang namanya uh, Express Session dan Bcrypt. Bcrypt untuk mengenkripsi masukan, atau di sini saya password yang saya enkripsi, dan Express Session ini untuk menangkap data setelah login. Kita lanjut ke rootnya, yang dimana di sini ada untuk get dan post. Get sendiri digunakan untuk hanya untuk menampilkan tampilan ini sih. Di sini memanggil function login, yang dimana function login hanya menunjukkan render login, yaitu untuk menampilkan halaman login atau tampilan login di HBS. Lalu post, lalu metode post ketika ada metode post yang berendpoint login, dia akan memanggil function handle login. Di handle login seperti biasa pada form biasanya, yaitu mengambil data pada inputan terlebih dahulu. Seperti ini data yang masuk sini, email yang masuk sini, dan password yang masuk sini akan diambil terlebih dahulu pada variabel email dan password. Oh ya, di sini saya menggunakan try catch sebagai error handling saya, dan saya menggunakan await karena perintah ini atau query ini kan dia butuh ke database terlebih dahulu, lalu kesini lagi lah, itu membutuhkan waktu, jadi menggunakan wait. Di sini saya membuat query yang dimana query ini memanggil email ya yang ada di input. Jadi saya ketika ada inputan masuk, dicek di database apakah ada data dengan email yang diinputkan. Setelah itu jika ada, dia akan lanjut ke kode berikutnya. Jika tidak ada, dia akan dikembalikan lagi ke endpoint login. Jika berhasil, maksudnya ditemukan, dia akan masuk ke variable isMatch. Di sini saya memajukan atau menyamakan password yang diinputkan dengan password yang ada di database. Yang sebelumnya pada database kan terenkripsi ya, ini terenkripsi. Jadi di sini menggunakan function bcrypt compare untuk menyamakannya antara password yang diinputkan dengan password yang ada di database dalam variabel isMatch. Jika cocok atau isMatch-nya bernilai true, dia akan lanjut ke bawah. Jika isMatch-nya bernilai false atau password inputan dengan password yang ada di database tidak cocok, dia akan dikembalikan lagi ke endpoint login. Di sini kasusnya ketika isMatch ini bernilai true atau compare ini berhasil atau sama. Di sini saya menyimpan data yang ada di data yang sudah diambil tadi ketika benar tadi kan. Saya masukkan pada suatu session user. Saya masukkan apa namanya? Saya menggunakan tipe data object dan menyimpan data nama dan email.
di sini ada password. Ini saya gunakan untuk memanggil password yang ada di database untuk dipadukan atau dicocokkan dengan input password. Setelah saya masukkan ke session, setelah saya simpan ke session, saya arahkan ke home. Oke, sekarang kita coba login dengan akun saya. Gmail.com. Lalu 123456778. Oke, tutup. Oke, setelah login berhasil, dia akan masuk ke tampilan home. Di sini user bisa akses apapun, karena di sini cuma ada satu role, yaitu user sendiri. Lalu berikutnya, oh ya, tadi kan ketika belum login, dia tidak bisa masuk ke halaman home ini. Itu dikarenakan saya menggunakan kode ini, yang dimana saya mengambil session tadi. Ketika sessionnya ada, dia bisa masuk ke halaman index atau halaman home. Jika dia dia belum login, dia akan tertahan dulu di sini dan akan dikembalikan lagi ke login. Ini tadi belum saya contohkan ya. Sebentar, saya refresh dulu. Begini aja. Nah, ketika saya masuk ke home, tidak bisa. Ini saya masukkan lagi. Atau mungkin pindah ke register aja dulu. Oke, ini tampilan registernya. Lalu saya masuk ke codingannya. Pertama yaitu root-nya terlebih dahulu. Root get register ini untuk menampilkan halaman register. Lalu ketika ada metode post dengan endpoint register, dia akan menjalankan handle register. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, ketika ada from, saya ambil dulu inputannya bernama username, email, dan password. Ini 3 ya, username, email, dan password. Lalu saya coba panggil emailnya, apakah email tersebut sudah digunakan atau belum. Jika sudah digunakan, dia akan diarahkan ke login lagi. Dan jika belum, dia akan lanjut ke berikutnya, ke kode berikutnya. Setelah mendapatkan username, email, dan password, dan emailnya ini belum digunakan, passwordnya akan dihash menggunakan function dari Bcrypt tadi, Bcrypt hash, inputannya itu password tadi. Lalu saya buat query. Ini query untuk memasukkan data ke database dengan passwordnya, yaitu password yang sudah dihash, bukan password yang masuk tadi. Jadi password yang masuk dari inputan saya hash dulu, baru saya masukkan ke database yang sudah dihash. Setelah menulis query-nya, saya masukkan ke function dbQuery, saya jalankan query tadi, lalu saya taruh hasilnya pada variabel result, lalu saya arahkan ke login. Setelah register selesai, akan diarahkan ke login. Kita coba aja langsung ya. Misal namanya Dani. Dani@gmail.com, passwordnya 123456.
submit. Nah, biar akan ke login. Setelah itu login lagi menggunakan email tadi, dani@gmail.com, 1 2 3 4 5 6. Nah, masuk dan akan tampil namanya yaitu Dani. Eh, untuk Dani ini saya tunjukkan dulu saja codingannya, index. Nah, di sini ketika nama atau session user tadi ya, ketika ada session user tadi, dia akan tampil seperti my laptop dan Hai Dani tadi. Ini my laptop dan Hai Dani ini akan tampil ketika ada yang login seperti itu. Mungkin ini saja sih. Jadi ketika belum login ya, semisal ya, gagalkan dulu. Restart server. Ketika belum login dan mau masuk ke my laptop, misal seperti ini, my laptop ini. Nah, akan muncul halaman tidak ditemukan. Tapi kalau tadi apa nih? Oke, ini masih belum selesai. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.